warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Wah, walaupun yang hadir sekian, tapi saya melihat aura Bapak Ibu sekalian ini cukup semangat, antusias, bukti kepedulian Bapak Ibu terhadap kesehatan. Mungkin ada yang baru bertemu atau mungkin pernah bertemu sebelumnya, tapi hanya selintas. Saya kenalkan nama saya. Kalau secara nama sudah bisa ketebak saya itu dari mana. Karena ciri-ciri dari Jawa Barat itu biasanya namanya diulang-ulang, Pak. Dedi, Rohedi, Ajat, Sudrajat, Jaja, Miharja, Hendi, Suhendi. Tapi ada kebanggaan bagi orang Jawa Barat, itu ada orang Jawa Barat yang pernah jadi presiden di Rusia. Namanya Cecep Gobarchev. Baik Bapak Ibu sekalian, apa tujuan, niat, motivasi hadir di Kanusker ini? Ingin apa? Biar kita ada kesamaan frekuensi. Ya. Kesamaan yang paling pas adalah ingin ngopi, ya. Nah, ngobrol ilmu Kanus, ya. Sebagaimana slogan yang disampaikan Bapak Iwan Beni bahwa sehat itu butuh ilmu. Nah, di sini saya ingin sharing, menyampaikan tentang masalah keilmuan di bidang kesehatan, namun basisnya adalah tradisional. Tapi bukan berarti tradisional itu terbelakang. Ternyata sudah banyak penelitian, justru tradisional bagi orang-orang di Eropa, Amerika itu modern. Misalnya rumah sakit atau layanan klinik, ketika pasien datang itu disuruh pilih dua. Bapak, Ibu mau berobat secara tradisional atau secara klasik? Secara tradisional atau modern? Nah, ketika milih modern, maka ditunjukkan 3 ruangan: akupuntur, akupressure, dan herbal. Dan 3 ini di Kementerian Kesehatan itu sudah menjadi satu peraturan di dalam pengobatan pendampingan atau komplementer. Jadi banyak dokter pun belajar tentang akupuntur, pijat akupressure maupun herbal. Kalau ada pasien yang ingin memilih, saya mau yang klasik, ya sudah, didiagnosa, tul kasih resep. Nah, sekarang pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, ini mungkin beda dengan pembicara sebelumnya yang menggunakan slide, tapi saya karena terbiasa ngajar, jadi kalau tangan itu nggak nulis itu rasanya gatal gitu. Terkadang kalau pakai slide, tulisan kemana, omongan kemana. Nah, jadi anaknya pakai tulisan. Bagusnya nanti besok-besok Bapak Ibu bisa nulis, ya. Karena kata siapa Ustadz Imam Syafi'i atau Imam Al-Ghazali, ilmu itu perlu diikat dengan tulisan. Kalau nggak salah menurut Imam Ghazali, menurut Imam Syafi'i ilmu itu diikat dengan hafalan. Nah, ini kita ikat dengan tulisan. Kembali kepada tema yang sudah terviralkan di beberapa medsos, walaupun yang hadir cukup banyak seperti ini. Apa tema yang mau kita bahas? Adalah tentang
penanganan gejala penyakit atau keluhan penyakit sejak awal. Ya, penanganan awal gejala penyakit. Secara paradigma masalah kesehatan, ya. Sebenarnya kesehatan itu adalah sebuah urusan manusia yang pasti akan dihadapi itu dari mulai lahir sampai meninggal. Pasti akan berurusan dengan masalah kesehatan. Cuma ironisnya kurikulum pendidikan nasional itu tidak memperhatikan. Coba sadari Bapak akan berhadapan dengan masalah kesehatan. Kenapa ilmunya nggak didapat di sekolahan? Dari SD sampai perguruan tinggi. Nah sekarang coba pelajaran yang selama ini kita pelajari, ada nggak nyangkut dalam kehidupan sehari-hari? Nah begitu kena stroke, kena diabetes, kena darah tinggi, kita agak sedikit bingung kenapa? Ya karena ilmunya kita tidak tahu. Nah ini bersyukur Kanuscare memberikan fasilitas ya kepada kita untuk sama-sama belajar tentang kesehatan. Nah gejala penyakit orang kena stroke, kena diabetes, jantung koroner itu tidak tiba-tiba. Tapi sejak awal itu sudah ada. Cuman persoalannya kita apakah peduli atau memang tidak tahu. Nah, di sini kita akan kupas apa gejala awal. Sehingga mungkin akan menjadi sebuah kesadaran bagi kita yang nanti bisa membantu keluarga kita bila kita melihat menghadapi ini gejala ini akan mengarah kepada ini, kita akan bisa cepat secara preventif untuk mengambil tindakan. Namun sebelum kita mengetahui gejala penyakit secara dini, ya kita harus mengenal dulu tubuh kita. Tubuh kita ini secara jasadi itu ada apa saja. Ya. Karena nanti penyakit itu berhubungan dengan bagian-bagian yang ada di tubuh kita. Organ tubuh. Ya. Kita kenal dulu. Nanti setelah kita kenal namanya, kita akan bisa tahu sifatnya. Setelah tahu sifatnya, kemudian tahu karakternya. Dan ketika ada gejala-gejala yang sifatnya mengganggu terhadap organ tersebut, kita bisa langsung cepat mengantisipasi. Apa Bu organ kita? 1, jantung. Ya. 2, jangan jantung dulu. Jantung nomor 2, biar kita urut saja. Ya. Liver atau hati. Kedua, jantung. Ketiga, lambung. Keempat, paru. 5, ginjal. Ya. Di sini saya tidak sendiri Bu, ditemani oleh istri saya di belakang sama anak saya. Harapannya kalau saya ada yang lupa bisa diingatkan. Gitu. Selama ini Bapak Ibu memperhatikan nggak bahwa ini adalah diri kita, yang namanya liver, yang namanya jantung, lambung, paru, ginjal. Pernah tahu sifatnya, kerjanya? Ibu dari biologi? Kalau dari biologi nanti enak nyambungnya.
ini ternyata organ kita itu berpasangan, dia tidak sendiri. Nanti kita akan renungkan bahwa organ tubuh kita ini bekerjanya secara berjamaah. Dia tidak munfarid, dia tidak sendiri, berjamaah. Jadi bukan sholat saja yang kita sangat dianjurkan berjamaah, ternyata organ di dalam bekerja itu pun berjamaah. Bagaimana berjamaahnya? Pertama dia berpasang-pasangan. Ya ini pengantar Bu ya, ini mungkin bisa jadi ini bisa berepisode berkelanjutan. Tulisannya kurang tajam. Iya ini. Ya. Yang mana ini liver Bu ya, liver, jantung, jelas ya, liver, jantung, lambung, ini paru, kemudian ginjal. Nah. Liver dia punya pasangan. Nah, Ustadz mungkin nanti bisa menyampaikan ayat-ayat dalam Al-Quran itu banyak yang menunjukkan berpasang-pasangan. Ya. Kita belum buka ayatnya, kita dikasih waktu sangat singkat, 45 menit. Ya. Liver dia punya pasangan namanya kantung empedu. Kemudian jantung pasangannya usus halus. Lambung pasangannya limpa. Kemudian paru usus besar. Ginjal pasangannya kantung kemih. Nah sekarang Bapak Ibu, ketika kita mengalami satu gejala yang mengarah kepada satu penyakit, ini pasti akan kesini larinya. Gangguan liver, gangguan jantung, gangguan lambung, paru, ginjal. Nah untuk melihat gejalanya ini ada pintunya. Nah pintu yang menunjukkan informasi. Ini sebenarnya gejala ini adalah sinyal, informasi, bahasa tubuh. Jadi subhanallah, Allah tuh sudah menciptakan manusia ini benar-benar lengkap, sempurna. Ya. Allah telah menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya. Ada di surat Atin ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di mana letak kesempurnaannya? Sebenarnya nanti kalau sudah kita bicara tentang masalah konsep organ tubuh, ini malah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah karena luar biasa yang kita dapatkan di sini. Pintu yang akan kita rasakan ketika kita mengalami sebuah gejala yang mengarah kepada gangguan liver. Kemudian pintu jantung apa? Pintu lambung apa? Paru-paru apa? Ginjal apa? Nah, ini ilmu ini digali secara empiris berdasarkan filsafat alam. Ya kalau kita bicara kehidupan, kita ini kehidupan dibagi dua, kehidupan makro dan mikro. Maka hubungan antara alam makro, jagat raya semesta itu dengan kita sebenarnya satu. Ketika kita nanti melihat bagaimana datangnya penyakit, ini kita bisa melihat gejala yang ada di alam. Ya.
Oke, sekarang liver, pintu untuk melihat gejala yang nanti akan berdampak kepada masalah gangguan liver. Ada yang tahu, Ibu? Ini ada dalam lagu ini sebenarnya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jadi jendelanya itu adalah mata. Nah, nanti ilmunya bagaimana kita bisa melihat apa yang ada di mata, kita bisa melihat kondisi liver. Kemudian jantung. Untuk melihat jantung, ada masalah di jantung, dilihat apanya? Dilihat lidah. Mungkin Ibu pernah kalau ke dokter kan mesti diperiksa matanya, kemudian lidahnya. Nah, Ibu pernah nanya nggak, Pak, kenapa mata saya kok di center gitu? Pak dokter, kok saya suruh melet? Bu, melet, dilihat. Kenapa Ibu nggak nanya? Ya. Benar nggak, Bu? Pak, kalau ke dokter pasti suruh melet lidahnya, kemudian dibuka matanya. Ini. Tapi dokter nggak sempat ngejelasin. Pasiennya banyak. Lambung melihatnya dari mulut. Iya, lambung ada di perut, Bu. Ya. Jadi selintas secara indrawi ini akan bisa melihat secara kasat mata. Tuh. Paru-paru itu kita melihat dari mana? Kulit. Ginjal lihat dari tulang dan rambut. Ini sebenarnya kalau papan tulisnya panjang, Bu, ini nanti sampai sini, Bu, lanjutannya, Bu. Ya. Ini karena dikasihnya segini, nanti dihapus lagi. Nanti hapus lagi. Harusnya panjang sini nanti. Karena urut terus. Nah, sekarang kita secara bertahap pelan-pelan agar mudah dicerna dan diterima. Karena temanya adalah penanganan awal. Ini belum penanganan, belum teknik sederhana yang kita bisa lakukan secara mandiri, tapi kita pahami dulu keilmuannya. Kalau ingin melihat ada masalah di liver, kenapa harus dilihat di mata? Di mata tuh melihat apanya? Nah, satu warna kuning. Pokoknya mata kita ini, kelopak mata itu kan yang tadinya putih jadi kuning. Berarti ada masalah dengan livernya. Mungkin sudah hepatitis atau kemudian matanya merah. Itu menunjukkan livernya sedang lelah. Orang sudah sedang kecapean atau begadang, kurang tidur, itu matanya merah. Cuman itu karena dianggap hal yang biasa, orang tidak mempedulikan. Padahal itu sudah tanda-tanda informasi. Kenapa mata saya merah? Kenapa mata saya kuning? Kalau itu terus berlanjut, nanti ada kelanjutannya. Ketika kita merah dan sering berulang merah, itu kelanjutannya apa? Kemudian di pupil itu ada kabut putih. Nah, ketika kelihatan ada kabut putih, itu menunjukkan kolesterol sudah tinggi. Ya.
Nanti keluhannya seperti apa, akan bisa dirasakan. Kemudian apalagi, di pupil ada lingkaran hitam. Kan coklat tapi ada ring hitam. Di luar ya yang mengelilingi pupil kita. Nah, jadi bisa putih, bisa hitam. Nah, ketika pupilnya ada lingkaran ring atau ring hitam, itu liver kita sudah kena racun. Nah, pernah Bapak mengamati seperti itu? Kalau misalnya punya anak bayi kan dulu, Nah. bilangnya tuh kurang matahari gitu Ah. kan, dijemur karena matanya kuning dulu. Ya. Terus itu kok ada semua abu-abu itu juga harus apa? Ya. Lem karena periksa darah gitu. Itu aja sih yang tahu Pak. Ya. Ya. Itu dulu ya ininya gejalanya yang bisa dilihat secara kasat mata. Nanti gejala yang kita bisa lihat secara rasa. Nanti rasanya seperti apa. Ini baru panca indera dulu ya. Sabar, Pak. Kemudian ada gangguan jantung, itu lidahnya, yang kita lihat lidahnya itu apa? Warna merah merona di ujung lidah. Ujungnya. Kurang oksigen gitu. Terus ada obatnya di bawah lidah. Nah, jadi ketika ujungnya merah itu berarti ini ada masalah di jantung. Nanti keluhannya seperti apa? Karena ini nanti dia punya instrumen lain, punya instrumen juga, dia punya jaringan. Nah, jaringan itulah yang nanti akan bisa merasakan kalau kelima pasangan organ ini sudah ada masalah. Terus lambung, mulut, yang dilihat mulut apanya? Sariawan. Apalagi? Di sini sering ngiler. Nggak disadari mungkin ketika lagi nonton TV ngantuk ngiler. Atau berbicara menggebu-gebu di sini berbusa. Keluar busa sini tanpa sadar ya. Pojok-pojok sini. Sini ketika di sini berbusa. Oh iya dikira kalau sekarang sudah ada ilmunya. Oh, ini sudah ada ilmunya. Oh. Baru tahu. Iya, kalau nggak kesini nggak tahu. Sariawan, kemudian ada busa di sini kalau lagi bicara atau lagi ngantuk, kita di mobil kasihkan ngantuk, nggak sadar kita ngecas, atau kita tidur bangun bantal. Bikin pulau. Nah, bangun kok ini kok ada pulau di bantal ini. Itu informasi yang sudah Allah sematkan agar kita pahami itu. Coba bagaimana kasih sayang Allah itu dalam merawat makhluknya. Sampai mau sakit saja itu bahasa Allah itu yang sangat latif, yang sangat halus. Tuh. Ini kita terjemahkan bahasa Allah yang halus itu ya seperti ini. Gitu. Terus bau mulut, ngomong jarak jauh saja sudah bau naga gitu. Gitu. Ya. Itu juga ciri sudah bermasalah dengan lambung. Sekarang kalau sudah bermasalah dengan paru-paru, usus besar, melihat dari kulit. Nah, melihat dari kulit, apanya yang dilihat kulit? Kalau dari wajah sangat kelihatan sekali jerawat. Nah, ketika orang jerawatan itu ususnya kotor, usus besarnya. Jadi mau dipoles pakai dembul merek apapun,
tetap aja nggak akan hilang karena apa, persoalannya ada di dalam. Ibu-ibu malah senangnya didempul gitu biar ketutup itu jerawatnya, nggak hilang Bu, harus dibersihkan. Di sini alhamdulillah ada algati itu untuk membersihkan khusus kita. Kemudian wajah kusam, ya, tidak cerah gitu. Itu bermasalah dengan paru. Terus kalau bermasalah dengan ginjal, kita ngelihat dari tulang dan rambut. Kalau rambut paling gampang, nyisir, rontok. Ya. Kalau sudah di atas 50 tahun, boleh dikatakan normal. Gampang rontok. Jadi nyisir, katut gitu. Keramas, katut. Nah itu berarti sudah hati-hati dengan ginjal. Kalau tulang, krek, krek, loh bunyi udah krek, krek. Jadi gerak begini bunyi, trek. Bapak Ibu coba nanti kita akan praktekkan, ketika gerak mana, gerak kita ada nggak yang nggak bunyi? Begini saja bunyi, krek, krek. Jadi sudah seperti murnya itu sudah longgar, sudah lemah. Nah, nanti agak kirai yang bisa membantu untuk masalah tulang. Nah kemudian ini baru informasi yang kita bisa ketahui tentang gejala yang sekiranya akan mengarah kepada gangguan penyakit kelima pasangan organ ini. Nah, sekarang nanti akan kita lihat secara keluhan yang dirasa. Ini bahasa tubuh yang kita rasakan. Kita rasakan secara fisik dan kita rasakan secara emosional. Kita rasakan dulu secara fisik. Liver ketika sudah bermasalah yang akan kita rasakan secara tubuh apa? Ini leher kaku, pundak kaku. Pokoknya nggak nyaman, tapi kalau dipijit enak. Nah itu sudah. Iya, tebal sini. Nah itu kan sudah harus waspada terhadap kesehatan livernya. Nah nanti yang merasakan itu jaringan otot. Nah ini nanti dia punya jaringan lagi, itu otot. Nah, otot inilah yang memberikan informasi kalau livernya sudah lemah dengan sinyal rasa pegel, gampang capek, ya kan otot. Itu. Kemudian kalau jantung yang kita bisa rasakan, nah, jantung ini punya jaringan pembuluh darah. Dia keluhan yang akan dirasakan kalau jantung tuh sering berdebar. Jalan jauh sedikit sudah capek. Terus berkeringat. Tangan terutama di telapak tangan ini berkeringat ya, keringat dingin. Itu yang dirasakan secara fisik kalau sudah bermasalah di jantung. Berarti menunjukkan bahwa pembuluh darahnya sudah terjadi penyumbatan. Nanti ada lanjutannya. Nah, dikit-dikit Bu, sabar. Ibu terlalu semangat ini. Semua insya Allah kita bisa jawab. Ya. Kalau penyumbatan pembuluh darah terakumulasi,
dari 75, 80 langsung 100% itu tidak nunggu tahun. Kalau sudah ketemu pemicunya. Makanya dari gejala awal inilah yang harus kita waspadai. Karena kita tidak mau mengenal gejala awal, tidak mau melakukan tindakan secara preventif, akhirnya ya contoh beberapa artis yang meninggal mendadak, ya diantaranya itu ada beberapa artis itu sedang apa? Itu pemicunya olahraga. Olahraga sehat ya sehat, tapi lihat kondisinya. Malam-malam badminton, malam-malam futsal, itu sudah melanggar aturan alam, aturan tubuh kita. Kemudian nanti makan makanan yang memicu, atau juga nanti pikiran juga menjadi pemicu. Ada orang kena stroke itu gejalanya ya enggak ketara, cuman secara kumulatif pembuluh darah yang menuju ke otak ini terus terkumpul. Begitu pemicunya, masalah apa? Ditipu sekian ratus juta, sekian M, langsung shock, drop. Padahal masih sehat. Gitu. Kemudian apa lagi yang bisa dirasakan? Tadi ini lambung ya. Ibu tadi mengarahnya ke lambung, tadi apa Bu? Kebas. Nah, kebas ini dia punya jaringan namanya tendon. Tendon itu di antara ini Bu. Jadi ada semacam kayak mungkin orang istilahnya tuh urat gitu. Di antara ini keras ini tendon. Jadi ketika sudah merasa sering semutan, kemudian kebas, itu yang kita rasakan. Berarti kita sedang ada masalah dengan lambung dan itu perlu diperhatikan. Okay. Terus yang kita rasakan yang mengarah kepada masalah paru-paru dan usus besar. Sembelit, BAB tidak lancar, berarti dia ada masalah di paru-paru dan usus besar. Iya, nanti kalau diare itu ke pankreas, pankreasnya sudah lemah. Kemudian gatal-gatal, kita merasakan gatal-gatal, itu berarti ususnya kotor, paru-parunya kotor. Ya. Ginjal, kantung kemih, yang kita rasakan secara fisik apa? Pipis tidak tuntas. Tapi yang paling sangat dirasakan, ini saya menyampaikan dari sisi keilmuan dan juga ada sisi observasi, karena dari sekian klien saya tidak hanya sekedar mengobati, membantu, tapi ada sisi penelitian yang saya lakukan. Ternyata ini ilmu eksak. Jadi ketika masalahnya sama dengan siapapun orang yang berbeda, tapi masalah sama, maka penyakitnya juga akan sama. Jadi mudah kita untuk bisa menanganinya. Ya, seperti yang paling sering saya temukan ketika sudah ada masalah di ginjal, ini yang paling mudah, masalah hubungan suami
itu sudah mulai melemah. Oh, saya kan sudah tua. Enggak. Saya menolak. Tua boleh dari perut ke atas. Tapi perut ke bawah itu boleh 30. Boleh 30. Gimana caranya? Ya nanti lanjut secara privat. Tidak bisa dipublikasikan secara umum. Ya. Oke, berapa menit lagi? Pak Media? Masih ada waktu berapa menit? Ya? Oh, masih lama. Oke, siap. Alhamdulillah. Sampai di sini kita lanjutkan ya. Nanti ada sesi ini, sesi tanya jawab. Oke. Nah, ini dari sisi keluhan ya. Sebentar. Atau diselingi, silakan. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada? Terlanjut. Nah, sekarang gejala yang dirasakan secara emosi. Ya. Ini bisa dihapus ya. Tadi nomor 1 apa? Masih ingat? Liver. Nah, nanti kita akan lihat gejalanya dalam bentuk emosi. Kemudian jantung. Apa emosinya? Kemudian lambung. Terus paru. Ginjal. Ini membaca awal tadi secara rasa tubuh, kemudian secara emosi. Liver secara emosi itu ditunjukkan dalam bentuk emosi yang namanya marah. Marah, terlalu marah. Makanya Rasulullah sangat mewanti-wanti, la takdob, la takdob, la takdob. Jangan marah, jangan marah. Ketika marah ini tidak terkendalikan, maka dampaknya itu justru akan mengarah kepada liver. Ya. Nanti bagaimana caranya untuk mengendalikan marah? Oke. Lanjut. Iya, ketika kita sudah bermasalah nanti dia akan ditunjukkan dengan sikap emosi yang selalu ingin marah. Kalau kita sudah paham, wah ini sudah ada masalah. Nah, tinggal nanti runutannya. Biasanya kalau orang marah matanya seperti apa? Merah. Ya itu. Nah, selamat datang Bapak, Ibu. Ini kita sudah hampir 1 jam. Tapi enggak apa-apa, nanti bisa diulang lain kesempatan. Nah, dilihat dari emosi yang orang itu sudah ada bermasalah di jantung. Apa emosinya? Selalu riang, selalu gembira yang berlebihan. Oh, enggak lucu ketawa-tawa. Enggak ada yang perlu diketawakan, tapi dia ketawa.
Ah itu juga ada masalah di jantung. Ini saya teringat ada satu berita awal-awal saya ke Jawa Timur, ke Sidoarjo, sekitar tahun 2000-an. Waktu itu masih musim yang namanya togel apa porkas atau SDSB ya. Nah, jadi tukang beca ini ceritanya itu masang SDSB togel. Yang tahu kalau nomor, katakan Paimin lah namanya, si tukang beca ini namanya Paimin. Ini beritanya sedih, tapi bikin orang ketawa. Berita sedih bagi keluarganya, tapi yang ngebaca itu ketawa. Ketika temannya tahu bahwa nomor togelnya itu keluar, langsung diteriakin, Paimin nomormu metu gitu. Dia sedang genjot. Wah, lonjakan gembiranya luar biasa, tidak tertahan. Bayangin, itu nomor itu kalau hadiahnya berapa? 10 juta. Bagi tukang beca 10 juta itu saat itu luar biasa. Saking gembiranya, tiba-tiba ngek, langsung jantungnya berhenti. Retak. Nanti perlunya pengendalian marah dan gembira. Marah kita kendalikan, kemudian gembira juga kita kendalikan. Ya. Nanti kita salah satu penanganannya adalah keseimbangan. Nanti keseimbangan dalam masalah gerak, fisik, keseimbangan secara emosi, dan keseimbangan secara nutrisi. Oke. Jadi ini gejalanya yang kita akan lihat dalam bentuk gembira yang sangat. Coba jadikan, kadang-kadang orang kan kadang-kadang ngomong sedikit sambil diselingi ketawa. Ngobrol ada selingan ketawa, perhatikan. Tanya, pasti dia sedang ada masalah di jantung. Lambung, apa emosi yang kita bisa lihat? Emosinya apa? Mulus itu fisik. Ini kan gejala yang kita bisa ketahui melalui emosi. Cemas, khawatir, berpikir yang sangat. Jadi sesuatu yang nggak perlu dipikirkan, dipikirin. Gitu. Jadi ngelihat sesuatu dinilai, iki kok gini-gini. Jadi selalu menilai orang. Itu biasanya ke lambung itu. Ini dengar ajan, yang ajan kok wis tuwek masih ajan, anak mudanya kemana sih? Ajan aja kok di komentarin gitu. Terus ada orang pakai baju, kok pakai baju kok nggak matching gitu. Memang dia tidak sebutkan, cuman dia menilai gitu kan. Ya kan memikirkan sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan. Nah, jadi banyak menilai dengan perilaku orang lain itu akan mengganggu lambung. Ya. Jadi wis ini nikmat aja, sesuatu yang kita lihat di alam ini itu mau kita mendatangkan, kita suka atau tidak suka, wis dinikmati saja, dilihat saja. Santai gitu. Jangan dinilai. Kalau sudah dinilai, pasti ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, sakit enggak? Iya, wis pokoknya nanti ada ilmu tentang netral, keseimbangan. Oke. Nah ini cemas, khawatir, berpikir kan, cemas, khawatir, berpikir yang terlalu ya, berpikirnya ini ya menilai gitu.
Oke. Kemudian paru, emosinya apa? Sedih. Kemarin saya mengamati, menilai waktu zaman COVID itu yang diserang itu paru, sedih, menurun. Gimana nggak sedih, orang di kerangkeng, di kamar, keluarga nggak boleh ketemu. Ya, jadi energi tenaga ininya menurun. Nah, ketika kita melihat orang sering murung, sering ngelamun, sedih, nah indikasinya ada di paru. Nanti apa? Secara fisik, secara nggak sadar, garuk-garuk ini, ke kulit nanti akan bisa lihat pucat, kusam, banyak jerawat. Nah, itu fisiknya. Emosinya kita bisa lihat dalam bentuk sedih yang amat sangat. Kenapa orang bisa merasa sedih? Kehilangan sesuatu atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya karena kita merasa memiliki. Ini yang berat. Keakuannya ini loh. Ini loh punyaku loh. Egonya. Nanti kalau kita bagaimana bisa melepaskan egonya, wah itu sudah luar biasa. Tapi kita nanti akan ke sana juga pembicaraannya kan. Ya. Kemudian ginjal, emosinya apa? Emosinya itu takut. Ketakutan. Takut. Makanya orang kalau ketakutan kadang-kadang suka tak kencing-kencing. Gantung kepingnya nggak bisa nahan, ketakutan. Oh iya. Ya. Sering nggak lihat ketakutan? Dia kan juga kencing ya bisa. Ya. Dol itu. Nah, takut yang berlebihan ini akan ya takut kehilangan jabatan, takut kehilangan apa yang sudah dimiliki, takut kehilangan harta, sesuatu yang sudah kita jadikan kebanggaan bagi diri kita, kemudian ada rasa takut kalau yang sudah dimiliki itu hilang. Coba survei kasus orang-orang yang sudah kena gangguan ginjal, bahkan anak-anak muda itu banyak yang sudah kena ginjal sampai cuci darah gitu. Nah, anak-anak remaja kalau nanti tidak disiapkan masalah mental spiritualnya, dia pasti akan lemah. Yang pusat kelemahan tubuh itu ya berawal dari organ tubuh yang dalam. Ini bisa bolak-balik Pak, bisa saling balik. Jadi ketika ginjalnya sudah lemah, dia akan menjadi penakut. Atau kita dikondisikan dengan lingkungan menjadi takut, juga akan berbalik ke ginjal. Iya, malah memperparah. Ini untuk pertemuan pertama ini saya sifatnya pengantar Pak Abi ya. Kalau memang nanti Karnus memfasilitasi untuk terus berlanjut, ini nanti akan lebih detail lagi. Ini sifatnya baru pengantar untuk melihat pembelajaran kita ke depan nanti seperti apa. Ya. Ini masih membuka wawasan. Oke. Ya tadi saya bilang kalau papan tulisnya ini ke sana Bu, sampai panjang atau ke bawah gitu. Sekarang kita melihat dari warna. Kesenangan warna itu juga menunjukkan
gejala yang ada di dalam. Sudah dikasih kode. Set. Oke, sebentar. 1 menit saya akan kasih review yang akan datang seperti apa. Ya gini, Bu. Ketika nanti kita sudah memahami masalah gejala-gejala, jangan sampai terus berlarut sampai parah. Maka nanti ada satu tawaran program yang nanti akan saya lanjutkan. Itu 5 rawatan empiris. 5 rawatan empiris ini bisa kita lakukan secara mandiri dan juga bisa dilakukan melalui bantuan orang lain. Nah, baik gejala yang masih baru atau sudah akut, sudah kronis, lakukan 5 rawatan empiris. Rawatannya meliputi apa? 1, rawatan secara fisik. Nanti rawatan fisiknya seperti apa saja secara mandiri dengan melalui bantuan orang lain. Kemudian rawatan secara nutrisi. Ini sudah banyak dibahas di Kanus oleh founder kita, oleh para dokter kita. Kemudian ketiga, rawatan secara psikis. Karena kan tadi kan dari emosi-emosi tadi kan ternyata menjadi penyebab datangnya penyakit. Nanti rawatannya secara psikis itu seperti apa. Kemudian rawatan secara spiritual. Kok seperti apa rawatan spiritual? Bagaimanapun kita harus menyadari bahwa kita ini adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Nah, kalau kita tidak mau menyadari, memahami bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah, maka spiritualnya nggak akan muncul. Gitu. Bagaimana kita mau mengenal Allah, uang jantung aja nggak kenal, ginjal nggak kenal, lambung nggak kenal. Masuk nggak kalau kita jauh dari Allah? Lo yang paling dekat ciptaannya kita tidak kenal. Kemudian ungkapan-ungkapan informasi bahasa dari jantung, liver kita tidak memahami. Gitu. Kemudian nanti yang kelima, rawatan lingkungan. Rawatan lingkungan ini lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja. Nah, lingkungan itu nanti ada hal-hal apa saja yang mempengaruhi terhadap kesehatan. Lingkungan alam yang mempengaruhi kesehatan liver, jantung, paru, ginjal, itu lingkungan alam seperti apa? Itu terkait dengan masalah udara. Udara semacam ini akan mengganggu liver, udara seperti ini akan mengganggu jantung, udara seperti ini akan mengganggu lambung. Gitu. Nah, disarankan langsung saja to the point, ya satu saja, karena ini kita banyak masalah di lambung. Bapak ada di sini yang kamar tidurnya menyatu dengan kamar mandi. Ada nggak? Menyatu dengan kamar mandi. Kalau bisa dari sekarang dipisah. Karena apa? Itu nanti kaitannya dengan masalah udara lembab. Dalam kamar ini harus netral, tidak ada lembab. Karena kalau nanti kamarnya ada kamar mandi, berarti kan setiap saat kan air itu dekat dengan kita. Atau bikin air terjun kecil di dalam kamar, bikin kolam di dalam rumah, bikin kolam dalam rumah. Itu tidak baik. Nanti khawatir secara kumulatif kita tidur tapi menyatu dengan kamar mandi. Yang jelas kamar itu kondisinya akan selalu lembab. Kalau sudah lembab nanti terganggu lambungnya. Saya sudah sering bertanya kepada klien saya yang gangguan lambung, Pak, kamar tidurnya apa ada toilet, ada kamar mandi? Iya. Nah,
Makanya jangan sering-sering ke hotel, Bu. Hotel mesti satu dengan kamar mandi. Ya sekali-kali boleh lah, Bu, ya. Tidur di hotel. Minimalis. Oke, nanti untuk lanjutannya ini masih panjang sampai sana. Kemudian nanti bentuk perawatan secara fisik. Mungkin saya nanti satu saja akan saya demokan rawatan fisik ketika sudah terjadi beberapa gangguan yang kelima ini. Bentuk perawatan fisiknya seperti apa? Nah, di sini uniknya kalau dengan saya langsung ada praktek yang kita bisa lakukan secara mandiri maupun saling membantu antara keluarga. Ini untuk penyampaian sudah cukup. Saya buka tanya jawab atau saya langsung tunjukkan bentuk perawatan fisik yang menyangkut kepada keluhan-keluhan penyakit tersebut, ya. Oke. Nah, jadi pertanyaannya, ya ini sesi pertanyaan. Cuman sesi pertanyaan kita isi dengan praktek. Oke. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat.